dan memuji Tuhan. Katakan amin. Kalau kita ingat Bapak Ibu saudara, besok adalah merupakan hari ulang tahun gereja ini yang ke-6 tahun saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita percaya semua boleh terjadi itu karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Bangkit berdiri bersama-sama, cari 2-3 orang, katakan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus baik, katakan saudara. Haleluya. Ayo dengan senyum terbaik katakan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bolehkah saya mengajak Bapak Ibu mungkin lebih maju ke depan? Ada bangku-bangku yang kosong di depan sini. Boleh kalau misalnya saya ajak bergerak sebentar ke depan. Apakah Bapak Ibu mau bergerak ke depan? Silakan Bapak Ibu. Ini merupakan keluarga kerajaan Allah dalam fellowship yang indah. Kita boleh terus menempati tempat duduk yang paling depan terlebih dahulu. Ayo silakan. Anak-anak muda terutama. Ya, puji Tuhan. Mari siapkan hati kita menyembah Tuhan. Awalnya kami tidak mengerti. Waktu Tuhan mengajak kami membuka gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Di kota ini Tuhan. Namun dari hari ke sehari, minggu ke minggu, bulan bahkan tahun demi tahun berlalu. Kami sadar bahwa ada maksud Tuhan mendirikan gereja-Mu di kota ini. Agar seluruh umat-Mu diberi makan, makanan rohani. Dipenuhi dengan kekayaan, hikmat, pewahyuan, pengalaman-pengalaman yang baru. Bahkan gereja-Mu dipanggil untuk menjadi berkat bagi kota ini, bagi jiwa-jiwa, bagi Jawa Timur, bahkan bagi bangsa ini ya Tuhan. Oleh karenanya kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami mengangkat kedua tangan kami sore ini. Kami katakan terima kasih untuk panggilan-Mu bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kau yang memilih setiap kami. Ya Tuhan, terima kasih. Oh, Jesus, terima kasih. Kau sangat baik. Kau memilih gereja-Mu untuk kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu. Haleluya. Oh, alabaya sikara labo, Jesus. Ya alabaya sikara labo. Haleluya. Roh Kudus, mari pimpin ibadah sore ini. Yang kami dibawa lebih lagi hanya untuk menyenangkan Engkau. Setiap ucapan syukur yang naik ke tahta-Mu, itu keluar dari perenungan kami akan kebaikan-Mu. Sambil kami mengingat betapa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Katakan lagi, yang dulu tak ku mengerti, yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan.
Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Katakan lagi, yang dulu tak ku mengerti, yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Sambil angkat tangan kita, yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Mari angkat tangan berkata bersama, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih. Mari jemaat sendiri dengan segenap hati katakan terima. Kami sadar kami ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ya Allahku, ya Tuhanku, terima kasih. Syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi. Sambil angkat tangan kita katakan, ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ku beri syukur, Ibu, terima kasih Yesus.
Panjatkan syukur di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Jesus, we worship you. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan sendiri sambil mengangkat tangan, katakan besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semakin hari bertambah-tambah anugerah-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama saudara. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada berdiri sampai dengan di tahun yang ke-6 ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah orang-orang yang dipimpin dalam anugerahnya bersorak-sorai, berkata Tuhan baik, Tuhan baik. Mari angkat kedua tangan kita secara tinggi-tinggi, semua berbahasa roh. Oh, alami anugerah. Ya Tuhan ya. Kami perlu Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu senantiasa. Ya. Ya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari jemaat sendiri katakan sambil mengangkat tangan. Semakin
Ya Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selama-lamanya. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sorak-sorai memenuhi hadirat-Mu, memperkatakan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik selama-lamanya, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Saudara sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan, katakan wow. Kasih tahu kanan kiri saudara, Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama saudara, kemana? Mari belajar lagu ini sama-sama dan nyanyikan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Katakan, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang angkat jempol saudara. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yang mengalami kebaikan Tuhan katakan amin. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik. Boleh jempolnya diangkat sama-sama saudara bagi Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah, boleh angkat tangannya saudara, katakan terpujilah Yesus, terpujilah. Semua tangannya diangkat yuk. Terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Jemaat sendiri.
sebab Dia baik. Ayo tepuk tangan sama-sama. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik. Kasih setianya kekal, oh, sebab Dia baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Apakah Dia? Kasih tahu kanan kiri Bapak Ibu sama-sama. Yesus baik bagimu, Yesus baik. Ikuti gerakan single saudara. Dulu ya sungguh baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu. Dulu sekarang dan selamanya, ya sungguh baik. Mari sama-sama. Tuhan Yesus baik. Boleh jempolnya ke atas semua sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Hey, hey, untuk selama-lamanya. Saling berhadap-hadapan saudara. Saudara sendiri katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Dulu sekarang selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Boleh katakan kepada kanan kiri Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik. Saya mau ajak anak-anak muda lompat sama-sama. 1, 2, ayo. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya. Dua tangan diangkat tinggi-tinggi bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya sampai yang untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Sorakan haleluya. Sebelum Bapak Ibu Saudara katakan, sebelum Bapak Ibu Saudara duduk katakan lagi kanan kiri, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus baik, amin. Wow, tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya rindu bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang sejak awal gereja ini berdiri sudah ada? Dan sejak hari pertama Saudara, ada? Wow, banyak sekali. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Besok kita ulang tahun yang ke-6 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya mau lihat yang dari pertama sudah ada di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Wow, banyak sekali. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa, terus kita setia bertumbuh dan berbuah di gereja lokal di tempat ini. Itu terus boleh menjadi berkat. Katakan amin saudara. Nah di awal bulan Bapak Ibu Saudara selalu kita diajar oleh firman Tuhan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita sama-sama persiapkan untuk membawa persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudaraku. Izinkan saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara mungkin yang sudah mempersiapkan persembahan persepuluhan namun membutuhkan amplop persembahan persepuluhan, cukup melambaikan tangan, nanti para diakon-diakones akan melayani Bapak Ibu untuk mendapatkan amplop tersebut. Puji Tuhan. Haleluya. Ada lagi Bapak Ibu Saudara? Kami mengundang Bapak Gembala boleh berdoa bagi kita semua. Puji Tuhan. Ya, shalom. Kita bersuka cita hari ini karena setiap kali kita memasuki bulan yang baru, maka Tuhan berikan kesempatan
untuk kita boleh mengembalikan persembahan persepuluhan kita, apa yang kita dapatkan dan kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, pada waktu kita taat melakukannya, saya percaya Tuhan sesuai firman-Nya di dalam Maleakhi pasal 3, Dia akan bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat supaya kita memperoleh kelimpahan dari Tuhan. Seperti saudaraku, mari kita sama-sama berdiri dan kita angkat setiap amplop yang saudara sudah siapkan. Mari sama-sama berdiri. Bapa, ini adalah persembahan yang kami boleh bawa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memelihara dan memberkati kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan kami persembahkan semuanya ini. Biarlah Bapa semua ini dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, dan memperluas kemah-kemah tempat di mana kami boleh beribadah. Terima kasih buat semuanya. Kami mempersembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya sesuai janji firman Tuhan, Kau akan kembalikan bukan saja 30 kali, 60 kali, 100 lipat kali ganda. Bahkan di dalam Ulangan 1 ayat 11, Tuhan akan tambahkan 1000 lipat kali ganda. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bawa persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, nanti dimulai dari gembala kita dan kemudian juga para pelayan di tempat ini. Kemudian Bapak Ibu kami mengundang untuk memasukkan persembahan persepuluhan di 2 kotak yang sudah kami siapkan di depan. Puji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Katakan, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita akan sama-sama doakan buat anak-anak yang sebentar akan masuk di kelas masing-masing. Nah, anak-anak adalah keturunan ilahi. Tuhan percayakan kepada kita keturunan ilahi supaya mereka menjadi masa depan daripada gereja Tuhan. Masa depan yang cemerlang, masa depan yang dipakai baik di dalam dunia untuk menjadi sebuah kesaksian. Jadi mari angkat tangan kita, arahkan kepada mereka. Bapa, kami bersyukur buat anak-anak. Kalau sejak kecil anak-anak ini boleh dibawa untuk mengenal Engkau sebagai pribadi
yang membawa mereka untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Terima kasih buat anak-anak ini. Urapi dan berkati anak-anak di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya segala rencana Tuhan yang terbaik turun atas mereka semua. Sehingga anak-anak ini diberkati, diberi takut akan Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Berkati juga Bapak orang tua, juga berkati semua guru-guru yang mengajar. Supaya mereka boleh mengajar yang benar sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab itu kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Biar anak-anak boleh menjadi berkat baik di rumah, baik di sekolahan, baik juga di hari-hari yang akan datang dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang setuju bersama saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dengan kuasa-Mu, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu.
Hanya ucapan syukur kami panjatkan di hadapan tahta kasih karunia-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Yang telah membawa setiap kami boleh berkumpul di tempat ini. Adalah umat kesayangan-Mu sendiri. Adalah biji mata Tuhan. Terima kasih. 6 tahun Tuhan bawa gereja-Mu. Kami hanya terheran-heran dan menyaksikan setiap apa yang Tuhan kerjakan di dalam gereja tempat ini. Terima kasih Bapa, bahwa seluruh umat-Mu terus mengalami kebaikan Tuhan di usia selanjutnya. Memasuki usia 7 tahun nanti, kami akan melihat lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh dijangkau. Lebih banyak lagi jiwa-jiwa diselamatkan. Karena itulah yang Kau kehendaki. Untuk gereja-Mu menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Untuk menjadi rumah doa bagi kota ini. Bagi Jawa Timur dan sekitarnya. Supaya banyak jiwa-jiwa mereka mendapat lawatan Tuhan. Bahkan segala yang terbaik Tuhan curahkan dalam kehidupan gereja-Mu. Terima kasih Bapak. Untuk pengembalaan setempat. Untuk hamba-Mu Pak Afen bersama dengan seluruh staf. Para koordinator ibadah. Semua rekan-rekan pelayanan, seluruh jemaat yang Tuhan percayakan, berkati berlimpah-limpah. Terima kasih berikan roh kesatuan, kesehatian yang lebih lagi. Supaya kami boleh melihat kasih-Mu dinyatakan melalui gereja-Mu. Terima kasih kalau sebentar sebelum kami masuk perjamuan kudus, mari Bapak kembali Engkau akan nyatakan isi hati Tuhan. Setelah kami mendapatkan tuntunan melalui gembala pembina, kami percaya Tuhan Engkau akan berbicara melalui firman-Mu. Dan hamba-Mu sebagai alat Tuhan. Kuduskan, sucikan, layakkan untuk hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Yang sujud bersama saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sebelum duduk katakan kiri kanan selamat ulang tahun satu kali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Nah, puji Tuhan. Ini pertama kali saya ada di tempat ini. Karena biasanya ada di Savana dan juga di Yon Armet ya. Tapi hari ini di tempat yang baru dan saya melihat luar biasa jemaat Tuhan. Ya, di sini ada beberapa generasi. Baik tadi kita sudah doakan ya generasi anak-anak mereka dipersiapkan dan juga di sini saya melihat ada generasi-generasi yang sudah usianya di atas 60 tahun, di bawah 60 tahun, di bawah 40 tahun. Wah, luar biasa. Bahkan anak-anak muda. Karena daerah ini adalah daerah tempat mahasiswa berkumpul. Dan kita mengucapkan syukur kalau kita dalam satu wadah di mana Tuhan memberikan tuntunan kepada kita. Karena saudaraku, ada hal yang serius yang saya perhatikan. Alkitab katakan, where there is no vision, the people perish. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Atau di terjemahan adalah juga dikatakan bahwa karena tidak ada wahyu menjadi liara rakyat. Nah saudaraku, visi adalah satu hal yang harus ditangkap oleh setiap kita gereja Tuhan. Dan saudaraku, kalau kita katakan bahwa apakah kematian itu adalah satu tujuan yang kita sedang nantikan. Saudaraku, kita ada orang yang paling bodoh. Karena yang kita harus kejar adalah apakah pada waktu kita meninggalkan dunia ini kemana tujuan kita. Sebab itu saudaraku, ada orang mengatakan bahwa manusia yang paling celaka adalah pada waktu dia telah kehilangan tujuan hidup. Saya katakan ya betul. Karena itu adalah manusia yang paling celaka. Karena dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Saudaraku, tapi kita mengucapkan syukur kita ada satu wadah dari sejak awal di mana Tuhan menaruh kepada gembala pembina kita. Yaitu tuntunan demi tuntunan supaya kita kepada satu tujuan yang pasti. Karena gereja bukan berandai-andai. Nah saudaraku, kalau kita katakan bahwa berandai-andai, saudaraku berarti kita sedang ada satu tempat yang salah. Tapi gereja sedang membawa pada satu tujuan yang jelas.
Nah sebab itu saudaraku, kita akan sama-sama melihat apa tujuan hidup orang percaya. Kita akan melihat Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung, perhatikan kata sulung, di antara banyak saudara. Saudaraku, kalau kita bandingkan Roma 8 ayat 29 dengan Yohanes pasal 3 ayat 16 adalah ayat yang tidak asing buat kita. Yang mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan kata tunggal. Barang siapa percaya kepada dia, tidak akan binasa memperoleh lain, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, dari tunggal menjadi yang sulung, itu ada satu perubahan yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita, supaya kita mengerti. Kalau tadinya adalah satu-satunya, sekarang menjadi yang tunggal di antara banyak saudara. Maka tidak heran kalau hari ini saudara saya boleh memanggil dia, ya Abah, ya Bapa. Saudaraku, kalau saudara selidiki, saudara perhatikan, tidak ada agama yang di dunia ini, selain daripada kekristenan, yang bisa memanggil dia, ya Abah, ya Bapa. Sebab itu saudaraku, di dalam doa Bapa kami diajarkan kepada kita, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Bukan kata saya, tapi Alkitab yang mengajarkan. Kalau Alkitab mengajarkan berarti itu adalah satu otentik. Sebab itu saudaraku, kapan kita bisa memanggil dia ya Abah, ya Bapa? Yaitu pada waktu kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Sehingga kita menjadikan dia yang sulung di antara banyak saudara. Sehingga kita boleh naikkan pujian ini. Kaulah Bapakku yang baik, rancangan yang jalan bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidup, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Amin. Kita mengucapkan syukur, kita boleh memanggil dia ya Abah, ya Bapa. Kapan saja, di mana saja, kita bisa memanggil dia ya Abah, ya Bapa. Dan dia senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Nah seperti itu saudaraku, hari ini kita akan sama-sama belajar. Yaitu, kalau kita katakan kita serupa dengan gambar anaknya, maka kita ada orang-orang yang berhak untuk menerima warisan dari dia. Nah saudaraku, warisan apa yang akan kita dapatkan dari dia? Yang pertama adalah kehidupan. Kalau kita perhatikan saudaraku, apa yang dimaksudkan kehidupan? Kita akan sama-sama melihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14 mengatakan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh. Perhatikan rohnya besar. Yang telah dijanjikan itu. Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, Tuhan memberikan kepada kita roh yang dijanjikan itu. Nah kalau kita menyelidiki
apa yang ditulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat 48. Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup itu. Saudaraku, pada waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dengan mulut kita mengaku Yesus ada Tuhan dan hati percaya, maka saat itu Roh Kudus dimateraikan dalam kehidupan kita. Sesuai dengan 2 Korintus pasal pertama ayat 22 yang mengatakan memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ternyata sederhana sekali, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita dimampukan memiliki persekutuan dengan Dia setiap saat, setiap waktu. Sesuai janji yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 7 ayat 38-39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalirkan aliran air kehidupan. Ayat 39 mengatakan yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus belum dinyatakan karena Yesus belum dimuliakan. Tapi pada waktu Tuhan Yesus kembali kepada Bapa, maka sebelum itu Dia katakan kepada murid-muridnya yang bersama-sama Dia sebelum Dia terangkat ke surga. Maka Tuhan Yesus sampaikan, nantikan janji Bapa bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudusnya sehingga akan tinggal bersama-sama kalian. Oh, luar biasa, saudara. Allah pribadi tinggal manunggal dengan kita. Saudaraku, itu adalah sebuah warisan yang Tuhan berikan. Nah, saya memperhatikan saudaraku. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Seperti ada tertulis. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, ada perbedaan saudaraku. Kalau kita selidiki dengan teliti ayat ini. Jadi pada waktu Adam pertama diciptakan dari debu tanah. Setelah itu Allah menghembuskan nafas kehidupan, yaitu nafas hayai, sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Tapi berbeda dengan saudara dan saya. Saudaraku, jelas dikatakan bahwa kita menerima roh kehidupan itu. Sebab di sini dikatakan melalui Adam yang akhir, yaitu melalui Kristus Yesus. Pada waktu kita menerima roh kehidupan itu, yaitu Roh Kudus, sehingga Tuhan akan memberikan kepada kita roh kehidupan itu. Nah, ini adalah sesuatu peningkatan, saudaraku. Karena ini adalah satu hal yang serius. Tuhan tidak katakan bahwa Roh Kudus yang akan bekerja dan kita seolah-olah tidak mendapat bagian, tidak. Tapi setelah kita menerima roh kehidupan dari Allah sendiri, yaitu Roh Kudus, maka di sini dikatakan di dalam 1 Korintus 15:45, maka roh kita yang akan membawa kehidupan itu. Kepada siapa? Kepada orang sekeliling kita melalui sebuah kesaksian kita, melalui perkataan kita, melalui kesaksian kehidupan kita. Itulah sebabnya saudaraku, penggenapan daripada Yohanes pasal 7 ayat 38 terjadi. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalirkan aliran-aliran air kehidupan. Saudaraku, betapa luar biasa saudara dan saya hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara saya memiliki kapasitas untuk membawa satu perubahan kepada lingkungan. Bukan kita, tapi roh yang di dalam kita. Dan Dia yang akan memampukan kita. Tapi saudaraku, kuncinya adalah kita perlu untuk senantiasa memberikan kesempatan kepada Roh Kudus itu. Untuk semakin mendapatkan tempat yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena masing-masing kapasitas tidak sama. Tergantung kepada kita. Adakah kita memberikan ruang yang lebih lagi untuk roh itu bekerja dalam kehidupan kita? Atau kita membatasi? Tetapi doa saya, bila jemaat di tempat ini
saudara semua akan membawa satu perubahan kepada lingkungan, kepada keluarga, kepada gereja, kepada seluruh kota. Karena di dalam kehidupan saudara ada roh kehidupan itu. Amin. Saudaraku, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu untuk mengasihi Dia. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu memahami pikiran Allah. Bagaimana kita mampu? Saudaraku, pada waktu Roh Kudus dimateraikan dalam kita, maka Dia akan memampukan kita memiliki pikiran Allah. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu hidup taat kepada kehendak Bapa. Tanpa Roh Kudus kita juga tidak mampu menghasilkan buah Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Sementara saudaraku, kita tidak punya relation yang baik dengan Dia. Kalau saudaraku, seandainya kata yang saya pegang handphone, tetapi tidak dilengkapi dengan software, maka saudaraku, handphone saya sekalipun hardware-nya kelihatan begitu luar biasa, tidak ada artinya sama sekali. Sama halnya, di dalam kita ini yang akan memampukan satu perubahan terjadi. Tapi kembali lagi, kapasitas Roh Kudus itu berapa besar? Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, aku berdoa di ayat 19 bagian B, supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20 mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kamu doakan, lebih dari apa yang kamu pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kata kuasa itu dinamis, bicara tentang Roh Allah. Kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus. Contohnya satu saja, Petrus, yang pada saat di mana Tuhan Yesus mau disalibkan, dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi setelah dia menerima pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta pertama, di kamar loteng itu di Yerusalem, apa yang terjadi? Saat itu dia mengalami satu perubahan yang total. Dia menjadi satu pribadi yang dipakai Tuhan untuk membawa perubahan, membawa keselamatan bagi banyak jiwa. Hari ini kalau saudara pergi ke daerah Vatikan di Roma, maka saudaraku, engkau akan menyaksikan sebuah kuburan daripada Saint Peter Church. Saudaraku, dari seorang nelayan, tapi dipakai Tuhan sehingga Tuhan angkat dalam kemuliaan. Semua orang menaruh hormat kepada Dia. Oh, saudaraku, kalau saudara melihat kuburannya itu yang disebut gereja The Saint Peter Church, maka engkau hanya terheran-heran. Karena mosaiknya saja, saudaraku, saya juga bingung bagaimana cara menerapkannya. Tapi itulah yang Tuhan wariskan kepada Dia. Kenapa? Karena Dia telah menggunakan atau Dia dipercayai dan Dia memakai kepercayaan itu untuk membawa satu perubahan. Karena Roh Allah berkasa di dalam kehidupan Petrus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Yes, haleluya. Hal yang kedua, apa yang Dia wariskan kepada kita adalah ketaatan. Saudaraku, kalau kita memperhatikan Roma pasal 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi di sini kita melihat oleh karena ketidaktaatan Adam pertama pada waktu dia ditaruh di Taman Eden, di tamannya Allah, saudaraku, sehingga itu yang membuat kita hari ini harus menanggung dosa yang telah diperbuat oleh Adam pertama itu. Dampaknya saudaraku adalah akibat daripada dosa pemberontakan itu. Saudaraku, dosa ketidaktaatan sama dengan dosa pemberontakan. Itu membawa pengaruh kepada seluruh dunia. Semua manusia yang lahir di dunia, kecuali lahirnya di planet, saya nggak tahu. Kalau di sini ada orang yang lahirnya di planet yang lain, saudaraku, saya nggak tahu. Tapi kalau kita lahir di dunia ini, semua
disebut ada orang berdosa. Tapi kita mengucapkan syukur karena ada Adam yang akhir, yaitu Yesus Kristus. Karena dia taat kepada kehendak Bapa, sehingga hari ini kita bisa diselamatkan. Dan itulah yang membawa kita mampu untuk hidup taat kepada Dia. Nah saudaraku, ternyata bahwa keserupaan dengan gambar anaknya, maka itulah yang memampukan kita, dimampukan untuk diwarisi kehidupan yang taat kepada Dia. Saudaraku, berbicara tentang sebuah ketaatan, saya punya sebuah kesaksian. Nah, kesaksian ini adalah apa yang saya alami dengan kesehatan saya. Saya bersyukur selama ini Tuhan masih terus mempercayakan setiap jadwal yang sudah dibuat sepanjang 1 tahun, semua bisa diisi karena Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Tapi saudaraku, sebetulnya saya tuh punya satu masalah, yaitu saya ada tiroid, ya, kelenjar, ya, tiroid yang ada di tenggorokan saya. Hal ini terjadi adalah pada waktu tahun 2002. Nah, pada waktu itu saya baru mengerti bahwa saya kena penyakit tiroid. Itu yang membuat tubuh saya tidak bisa bertambah 1 kilo. Dari sejak waktu saya masih di pemuda sampai setelah saya menikah, punya anak. Saudaraku, timbangan saya itu posisinya di 60 terus. Sehingga dokter katakan dengan tubuh kamu yang tingginya 1,7 sekian, dengan berat badan 60 kilo itu terlalu ringan. Ya kalau tidak ada masalah apa-apa itu adalah sesuatu yang enak ya. Saya melihat banyak orang, saudaraku, wah orangnya kurus. Wah saya bilang ini orang pasti bisa terbang tinggi gitu. Nah tetapi saudaraku kalau nggak ada penyakit. Tapi saya ketahuan pada waktu itu di Singapura. Pada waktu saya general check up. Bahwa ketahuan saya punya tiroid. Nah dokter katakan ini harus sembuh. Nah saudaraku, kita tahu bahwa di dalam hasil lab tiroid itu ada T3, T4 dan juga TSHS. Nah ceritanya demikian. Pada waktu setelah saya diobati di Singapura pada tahun 2002. Beberapa tahun kemudian timbangan saya menjadi 74. Wah itu ideal sekali ya. Tapi hari ini pecapsi saudaraku. 84 tambah 10 kilo. Nah ceritanya adalah beberapa waktu yang lalu sekitar 2 tahun atau 3 tahunan. Biasa saya mengadakan pengecekan melalui lab itu setiap 3 bulan sekali. Saya tidak memperhatikan, biasanya saya mengadakan pengecekan itu adalah T3, T4. Sehingga pada waktu saya lihat T3, T4 saya oke, normal. Tapi tiba-tiba satu kali itu ada seorang yang berkata, wah Pak David sebaiknya TSHS juga perlu dicek. Pada waktu saya cek TSHS saya terbang tinggi di awang-awang. Posisi yang tertinggi adalah 4, sekian. Itu tertinggi. Terrendah adalah 0, sekian. Nah, apa yang terjadi dengan TSHS saya? Terbang di posisi 18 sekian. Waduh. Dokter Singapura melihat saya, wah ini nggak benar. Ini yang serius loh Pak, ini harus sembuh. Tapi saudaraku berobat dengan ditambah dosis obat untuk makan obat penyembuhan tiroid. Saudaraku ditambah dosis 4 kali lipat, tidak ada perubahan. Itu berjalan hampir 2 tahun. Dokter bingung, saya juga bingung. Kamu makan gak obat yang saya suruh kamu makan? Makan dok. Karena obatnya murah saudaraku. Aneh ya, kenapa gak bisa ya? Coba kamu dicek lagi badan yang lain. Ternyata saudaraku yang lain tidak ada masalah yang serius. Tapi ini serius dokter kan. Tapi gak bisa turun. Nah saudaraku, singkat cerita adalah pada waktu saya satu hari diperiksa di lab. Maka pimpinan daripada lab itu karena jemaat dia katakan begini. Pak David, tak kenalin seorang profesor. Dia ada ahli tiroid Pak.
Bahkan dia adalah guru besar tiroid untuk seluruh Asia Pasifik. Wah, saya tertarik. Tadinya saya agak sedikit ragu dengan dokter di Indonesia. Ya, biasa orang kan kalau ada, ya biasanya kalau sudah biasa periksa di Singapura, maka kurang yakin kepada dokter di Indonesia. Maaf kalau ada dokter di sini. Nah, saudaraku, karena mendengar profesor, rekomendasi daripada jemaat itu, saya pergi. Hasil dia melihat lab itu. Waduh, it's very serious. Usianya 74 tahun. Dia seorang profesor. Dia katakan begini. Coba mengadakan pengecekan, saya dicek semua. Dia katakan it's okay. Cuma ini yang harus diturunkan. Kenapa ya? Kok sekian lama kok gak bisa turun? Apakah kamu sudah makan obat? Saya bilang sudah. Dosisnya berapa? Dia katakan, wah cukup tinggi ya dosisnya. Sudah 100 miligram. Kenapa ya? Dia juga heran. Nah dia tanya kepada saya, apakah dokter di Singapura mengajar cara kamu makan yang benar? Diajar dong. Bagaimana coba? Yaitu harus makan obat itu sebelum sarapan pagi. Kamu lakukan enggak? Nah ini dok, kadang-kadang. Sering nangkep? Kadang-kadang. Tiba-tiba terbesit dalam pikiran saya. Waduh, ini Tuhan sedang mengajar sesuatu. Sampaikan kepada jemaat. Apa yang membuat jemaat tidak mengalami janji Tuhan? Kadang-kadang kita melakukan perintah Tuhan. Yesaya 48:18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudaraku, kita perlu mengadakan satu rechecking. Kalau di mana kita tidak mengalami damai sejahtera seperti yang dijanjikan. Kebahagiaan seperti yang dijanjikan firman Tuhan. Berarti masalahnya, jangan-jangan kita sama seperti saya, diberikan obat, resep yaitu firman Allah. Tapi kita tidak lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, apa yang terjadi? Setelah saya taat melakukannya. Seperti apa yang diajarkan. Dalam kurun 17 hari. Perhatikan saudaraku. In 7 days. 17, bukan 7 days. In 17 days. 17 hari. Tiba-tiba TSHS saya terjun bebas. Dari 18 menjadi angka 7. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya sekarang belum cek lagi. Tapi saya percaya. Kalau waktu itu 17 hari saja. Itu turunnya begitu drastis. Saya percaya hari ini. TSHS saya sudah normal kembali. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudaraku, sebab itu hari-hari ini perhatikan. Adakah kita taat. Dan tepat melakukan seperti yang diperintahkan firman Tuhan. Karena taat itu saudaraku bukan berarti kita coba-coba. Atau ragu-ragu, enggak. Taat sebelum engkau mengerti. Bukan engkau harus mengerti dulu. Saudaraku, gereja Tuhan di tempat ini, hari ini ada. Dari mulai gembala pembina memulainya tahun 88 di Jakarta. Bulan September yang lalu adalah berusia 28 tahun. Hanya oleh sebuah ketaatan. Di saat tidak mengerti apa-apa. Hanya lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tanpa basa-basi. Tapi hari ini kita melihat gereja dipercayakan di seluruh benua. Saudaraku, di Amerika, di Eropa, di Australia, di Asia. Saudaraku, hanya Afrika yang belum. Tapi saya percaya dalam waktu singkat penginjilan akan terus berkembang sampai di Afrika. Di Afrika juga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Siapa yang lakukan? Tidak ada. Bagian kita hanya taat.
Simple. Tapi kadang-kadang saudaraku yang simple ini kita bikin rumit. Kenapa? Karena kita tidak mau taat. Seperti saudaraku di sini dikatakan tadi, oleh karena ketidaktaatan satu orang, maka semua orang menjadi orang berdosa. Tapi kita mengucap syukur oleh karena ketaatan satu orang, yaitu Adam yang akhir. Kita menjadi orang yang benar. Saya memperhatikan saudaraku bahwa ketaatan itu adalah hal yang serius. Kalau saya menyelidiki seorang hamba Tuhan yang hari ini dipakai Tuhan sangat luar biasa. Pada waktu saya teliti memperhatikan, coba saudara lihat orang tuanya. Ternyata orang tuanya mungkin dari omahnya, mungkin dari papanya atau opanya adalah orang yang hidupnya taat kepada perintah Tuhan. Sehingga hari ini anak-anaknya dipakai. Perhatikan ini. Saya memperhatikan saudaraku, Pak Niko bisa dipakai Tuhan karena ada orang tua papa mamanya yang taat. Demikian juga hari ini. Kita semua yang terhisap dalam tubuh Kristus, di dalam pengembalaan beliau. Saya percaya karena dia mau hidup taat, maka kita hari ini semua juga diberkati berlimpah-limpah. Gak ada amin. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Nah saudaraku, kalau kita menyelidiki di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Makanan ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Mari angkat tangan kita. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia, dan memerintah bersama Dia, dan memerintah bersama Dia. Haleluya. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kata iman di sini ada bersama dengan ketaatan. Saudaraku, oleh sebab itu ini adalah hal yang serius. Taat dalam hal yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Taat dalam hal yang kecil. Saudaraku, gak usah lah yang gede-gede lah. Yang kecil aja.
Tapi engkau belajar, maka engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Selanjutnya yang ketiga adalah Tuhan mewariskan kepada kita kepercayaan. Kepercayaan adalah sesuatu yang sangat mahal. Kenapa? Karena saudaraku, Alkitab mengatakan begini dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 10. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Sebab itu saudaraku, perhatikan ini, rahasia ibadah kita. Dia, yaitu Tuhan Yesus, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Selanjutnya kalimat itu adalah bagian kita yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Oh, tepuk tangan buat Tuhan kita. Ternyata saudaraku, yang dipercayai di dalam dunia, kita ini orang kepercayaan. Amin. Kita orang kepercayaan. Kita dipercayakan Tuhan. Bayangkan saudaraku, Roh Allah dipercayakan kepada kita. Kita dimampukan untuk hidup taat. Karena keserupaan dengan Allah, saudaraku, ada bersama kita. Dan sekarang kita melihat saudaraku, Tuhan mempercayakan semuanya itu. Karena Dia telah memilih kita. Bayangkan dari orang yang tidak pernah mengenal Allah. Yang seharusnya kita binasa. Tapi diubah memperoleh kehidupan. Saudaraku, siapa kita? Siapa kita? Kita gak layak sebetulnya. Daud menyatakan di dalam Mazmurnya, pada waktu dia melihat diri dia, betapa ajaibnya. Ajaib apa yang kau kerjakan. Itu Daud melihat pribadinya. Kok melihat dirinya? Ajaib. Saudaraku, dari seorang mengembalakan di masa remajanya, tiba-tiba Tuhan sudah melihat dari satu pribadi, di tengah-tengah pada waktu dia dibariskan, keluarga dia dibariskan, saudara-saudaranya. Saudaraku, kakak-kakaknya dibariskan. Pada waktu Samuel datang untuk mengurapi salah satu daripada keluarga Isai untuk menjadi raja pengganti daripada Raja Saul yang ditolak karena sebuah pemberontakan. Karena ketidaktaatan. Perhatikan itu. Kok yang sudah dipersiapkan gak ada yang dipilih. Malah orang yang istilahnya taat kepada apa yang bapaknya perintahkan. Sudahlah Daud. Kok mengembalakan wae. Itulah kalau pakai bahasa Jawa. Sekalipun Daud mengatakan, Papa, aku ingin melihat, menyaksikan kakakku yang diurapi oleh Samuel untuk menjadi pengganti Raja Saul. Pak, mengembalakan bisa kapan saja, Pak. Tapi ini gak bisa, Pak. Ini satu momentum. Papanya kata, enggak. Semua kakak-kakakmu harus dalam standby. Kamu wis gembalakan wae. Dia taat. Tetapi pada waktu Allah tetap memilih kepada satu orang. Saudaraku, dia melihat dirinya betapa ajaib. Ajaib apa yang kau kerjakan dalam diriku. Itu ada ungkapan daripada Daud. Demikian juga hari ini saudaraku. Bukankah satu kepercayaan adalah sesuatu harga yang mahal? Kok siapa kita bisa dipercayakan? Salah satunya saudaraku, saya sering membayangkan, memikirkan. Kadang-kadang kita memberikan persembahan persepuluhan. Seolah-olah saudaraku kita anggap itu boleh lakukan atau tidak. Ini tak sedang ngajar sebuah jemaat. Saudaraku, padahal itu adalah satu kepercayaan. Siapa kita? Boleh membawa persembahan. Seperti orang-orang Majus yang datang membawa persembahan pada waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Saudaraku, mereka dari jauh
membawa persembahan, itu adalah satu kehormatan. Kalau hari ini saudara misalkan diberikan kesempatan oleh Bapak Presiden Jokowi, ayo siapa yang mau memberikan sesuatu untuk dibawa ke istana. Saudaraku, mungkin kita adalah orang yang paling berbahagia kalau dapat sebuah undangan. Pak David diundang. Mungkin saya akan kasih tahu kepada jemaat, oh saya diundang sama Bapak Presiden Jokowi untuk saya boleh mempersembahkan dasi yang terbaik atau batik yang terbaik untuk diberikan. Maka saudaraku, saya tidak akan pergi ke toko batik biasa. Pasti saya akan cari batik yang terbaik. Yang mungkin di kota Malang, yang mungkin juga yang di kota Surabaya saya cari untuk saya bisa persembahkan yang terbaik. Bayangkan itu. Siapa kita? Kok Tuhan bisa percayakan untuk kita boleh ambil bagian? Seperti saudaraku, kita perlu mengerti akan semua itu. Jadilah orang kepercayaan Tuhan. Saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dalam hal yang kecil. Saudaraku, kalau Tuhan sudah mempercayakan, Bapa sudah mempercayakan putranya yang tunggal untuk diberikan kepada kita, Roh Kudus dipercayakan kepada kita. Bukankah itulah satu kehormatan? Kita hari ini boleh termaterai Roh Kudus, Allah manunggal bersama kita. Amin. Amin. Setiap saat kita bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa berbicara dengan Roh Kudus. Tuhan, tolong aku. Di tengah-tengah goncangan yang sedang melanda dunia. Aku tidak mengerti apa yang harus aku lakukan. Tolong tuntun aku. Maka Roh Kudus akan menuntun kita. Sopok kita. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Mari selanjutnya saudaraku adalah Tuhan mewariskan kepada kita kuasa. Bicara tentang otoritas. Nah saudaraku, kita tahu di dalam Matius pasal 16 tercatat satu hari Tuhan Yesus ada di Kaisaria Filipi. Pada waktu itu dia bersama-sama dengan seluruh orang-orang yang berkumpul, ada murid-muridnya juga. Saat itu dia bertanya kepada mereka, menurut kalian siapakah aku ini? Setelah mereka sekian lama melihat mujizat, melihat perkara-perkara yang luar biasa Tuhan Yesus kerjakan. Mereka mengatakan engkau adalah salah satu nabi. Karena tidak puas dengan jawaban daripada orang banyak itu, maka dia berpaling kepada murid-muridnya. Menurut kalian siapakah aku ini? Tiba-tiba Simon berdiri. Oh, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pada waktu Tuhan Yesus mendengar ucapan daripada Simon, dia katakan apa? Simon, bukan manusia mengatakannya, tapi Bapa memakai engkau mengucapkannya. Tapi aku mau berkata kepadamu, engkau tidak lagi disebut Simon, tapi engkau akan disebut Petrus. Dan di atas engkau, aku akan membangun gerejaku. Dan alam maut tidak bisa menguasainya. Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Wow, luar biasa saudaraku. Kuasa itu tiba-tiba diberikan kepada yang bernama Simon, yang diganti namanya Petrus. Bahkan ada satu kalimatnya, I will build my church. Aku akan membangun gerejaku. Berarti hari ini kuasa itu Tuhan berikan kepada kita semua. Loh kok gak ada amin? Rada ragu-ragu ini. Saudaraku, kunci kerajaan saudara pegang. Amin. Saudaraku, setiap ucapan kita harus hati-hati. Perkataanmu bisa merubah segala sesuatu. Kalau saya di Bandung, saya berkata, Pak David, minggu depan pelayanan di mana? Saya katakan, saya melayani di kota Malang. Saya tidak pernah mengucapkan saya melayani di Malang. Enggak.
Karena kata malang, saudaraku, ini bisa diartikan yang salah. Kalau saudara ditanya, Bapak dari mana? Dari Malang. Saudaraku, ini bisa diartikan gak baik. Saudara mau disebut orang Malang? Mau? Jangan, saudaraku. Sebut kota Malang. Karena kotanya itu adalah sangat penting. Kalau saudara katakan, aku ini Malang. Kowe mana? Bandung. Kalau Bandung gak apa-apa, aku Malang. Lah saudaraku, ini apa yang dah soro, saudaraku. Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakan, dia akan makan buahnya. Kalau ngomong Malang, hidupnya Malang terus, saudaraku. Tapi kalau engkau ngomong kota Malang, itu lain ceritanya. Sebetulnya mulai hari ini, perkataanmu harus tegas dan jelas. Yang setuju katakan amin. Amin. Seperti saudaraku di sini perhatikan. Tuhan mewariskan kepada kita, yaitu apa? Kuasa, otoritas. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di surga, di bumi terlepas di surga. Yang diikat, yang dilepas, saudaraku, itu kalau kita terjemahkan adalah kun fayakun. Apa yang kau ucapkan terjadi. Amin. Saudara bisa merubah kata-kata kutuk menjadi kata-kata berkat. Sebab itu saudaraku, jangan lepaskan kutuk, tapi lepaskan berkat kepada orang yang mengutuk saudara. Pada waktu engkau lepaskan berkat, maka berkat Tuhan turun. Sehingga terjadi perubahan di sekeliling kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, tapi apa yang terjadi dengan nama Petrus? Petrus tiba-tiba menyangkal Yesus pada waktu dia diperhadapkan kepada satu situasi yang berat. Pada saat Tuhan Yesus sedang mau disalibkan. Saudaraku, padahal Tuhan Yesus sudah memperingatkan Petrus. Petrus, hati-hati. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus mengatakan, oh yang lain bisa, aku tidak. Saudaraku, apa yang terjadi? Ternyata apa yang Tuhan Yesus katakan terjadi. Akhirnya Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi kapan terjadi satu perubahan? Pada waktu Tuhan menyatakan kuasanya sesuai janjinya dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa pada saat Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku dimulai dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Saudara, itu dicatat dalam Kisah 1 ayat 8. Tapi justru penggenapannya adalah pada waktu pencurahan Roh Kudus di atas kamar loteng. Namun sayang, saudaraku, dari 560 orang kurang lebih yang mendengarkan janji Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga dan disaksikan oleh murid-murid yang berkumpul 560 orang kurang lebih. Tapi yang menerima kuasa hanya 120 orang murid di kamar loteng. Karena mereka menanti-nantikan janji Bapa. Demikian juga hari ini. Saya berdoa seluruh jemaat Tuhan yang ada di Suropati ini. Saya percaya bahwa saudara semua akan menerima kuasa. Dan saudara punya kuasa untuk mengikat dan melepaskan apa yang engkau ucapkan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudaraku perhatikan ini. Nah, tujuan saudara menerima kuasa adalah untuk menjadi sebuah kesaksian. Bukan untuk hebat-hebatan, bukan. Untuk menyaksikan. Amin. Amin. Menjadi saksi, itulah yang saya harapkan dan saya rindukan. Ayo, ini waktunya gereja Tuhan bangkit. Ini waktunya Tuhan sedang menyatakan kebesaran melalui kehidupan orang-orang percaya. Di tengah-tengah goncangan sedang melanda dunia ini. Dan saudara membawa satu perubahan. Yang percaya katakan amin. Perhatikan 4 hal. Yaitu Tuhan wariskan kepada kita. Kapan terjadi? Pada waktu kita serupa dengan gambar anaknya. Saudaraku, saya mau katakan satu hal. Tuhan tidak terlalu tertarik dengan apa yang kita perbuat. Tapi dia lebih tertarik karena kita serupa dengan gambar anaknya. Karena Matius 1:21 mengatakan,
Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada waktu akhir zaman, banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukan aku bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat demi namamu. Tuhan katakan, who are you? Siapa kamu? Aku tidak pernah mengenal kamu. Saudaraku, perbuatan-perbuatan kita dibandingkan dengan pengenalan akan Allah, Tuhan pilih pengenalan akan Allah. Perbuatan kita dibandingkan dengan keserupan dengan gambar anaknya, keserupan dengan gambar anaknya di atas dari perbuatan kita. Karena pada waktu dia datang nanti, dia akan melihat siapakah kita, adakah kita serupa dengan gambar anaknya. Yang pertama, adakah kita punya Roh Kudus? Kedua, apakah kita menaruh pikiran Kristus? Apakah kita memiliki gaya hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan? Biar pesan Tuhan hari ini kita tangkap dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya engkau akan melihat hari depanmu adalah hari depan yang penuh pengharapan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita sama-sama berdiri. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dapatkan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Katakan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Mari saya undang hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus bisa maju ke depan. Siapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus, yaitu perjamuan Tuhan sendiri, di mana Dia akan menjamu kita dengan tubuh dan darahnya, untuk senantiasa membawa kita ingat akan kasih dan pengorbanan Dia di atas kayu salib di Golgota 2000 tahun yang lalu. Sehingga hari ini kita menerima kehidupan, kita dimampukan untuk hidup taat, kita juga menjadi orang kepercayaan Tuhan, kita juga senantiasa boleh hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Jesus. Alkitab mengajar kepada kita sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita mau datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Pertama, kita introspeksi. Adakah mungkin dosa yang masih kita lakukan?
Mungkin hal-hal yang kita tidak sadari, itu yang sudah kita lakukan. Alkitab mengatakan, bebaskan aku dari apa yang tidak aku sadari. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Allahku. Dan yang kedua juga kita mau mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Biar masing-masing berdoa supaya perjamuan kudus malam hari ini sungguh mendatangkan berkat buat kita. Makasih Bapa, ampuni setiap kami. Bebaskan kami dari apa yang tidak sadari. Mudah-mudahan Kau berkenan akan ucapan setiap mulut, setiap tindakan perbuatan kami. Kami juga mau mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kami. Terima kasih Bapak, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kesalahan kami. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, seluruh jemaat Tuhan. Kami masuk perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Yang setuju percaya bersama saya katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Berapa sih kayak Jesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ibuku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sama-sama berdiri. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar,
Syaralala